Sistem Super Devouring. Bab 36, Pertempuran. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tetapi tidak ada penjaga kota yang terlihat datang, dan orang-orang masih berkumpul di sekitar. Aneh sekali. Di kedua keluarga itu, hanya ada beberapa pendekar yang belum mencapai tingkat kelima dari ilmu bela diri itu. Kenapa pengawalku belum datang? Tuan Kota Lianyun Wu Tian sedikit bingung. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, warna kulit Wu Tian menjadi semakin buruk. Tampaknya sesuatu yang tidak diharapkan telah terjadi pada pengawal yang dikirimnya. Mungkinkah ada tuan lain di keluarga Lin dan keluarga Ye? Bukankah hantu tua keluarga Lin sedang menyendiri untuk menerobos? Mungkinkah itu dia? Wu Tian bergumam dalam hatinya. Hahaha, Tuan Kota Wu, kau berpura-pura terlalu baik. Sekelompok orang mulai tertawa. Selama kurun waktu itu, saraf mereka tegang, takut kalau penjaga kota akan menangkap kerabat mereka dan mengancam mereka. Tetapi sekarang tampaknya hal itu tidak lagi terjadi. Namun, pada saat ini, seseorang tiba-tiba bereaksi dan berteriak, "Oh tidak, Wu Tian menunda waktu." Semua orang tercengang dan mata mereka terbelalak. Dengan asumsi bahwa apa yang dikatakan Wu Tian tadi benar, pengawal kotanya tidak benar-benar pergi ke dua rumah itu, tetapi hanya menggunakan ini untuk menunda waktu. Selama periode waktu tadi, mungkinkah penjaga kota Wu Tian benar-benar pergi ke dua rumah itu? Bunuh Wu Tian. Sialan, kita benar-benar menundanya, cepat, bunuh dia. Pergi. Dalam sekejap, keluarga Ye dan keluarga Lin menjadi semakin arogan. Mereka ingin membunuh semua orang di keluarga Wu sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Ye Zhang dan Lin Ming juga saling memandang dan berteriak. Tiba-tiba, semua orang bergegas keluar dari keluarga Chen dan menyerang keluarga Wu. Wu Liang, bersiaplah untuk kematianmu. Seorang seniman bela diri lain dari keluarga Lin yang berada di tengah tingkat ketujuh seni bela diri berteriak, dan diikuti oleh dua seniman bela diri yang berada di awal tingkat ketujuh seni bela diri. Dia berlari ke arah Wu Liang. Karena kau begitu buta, mati saja. Wu Liang juga langsung menyerbu ke depan. Dia adalah seorang pendekar bela diri tingkat 8. Bahkan seorang pendekar yang berada di puncak ilmu bela diri tingkat 7 pun dapat dikalahkan dengan mudah, apalagi orang-orang ini. Lebih dari 200 orang bertarung dalam sekejap, dan pemandangannya luar biasa megah. Para penonton mundur satu demi satu, takut kalau mereka akan terkena dampaknya. Pertempuran hari ini mungkin adalah pertempuran terbesar dalam sejarah kota Lianyun. Setelah Ye Zhang memberi perintah, Ye Xuan mengeluarkan busur besi hitam dan mulai menembak, tetapi serangannya juga disengaja. Dia akan membunuh siapa saja yang berani menyerang ke-15 orang itu. Hanya dalam beberapa detik, dia menembak dan membunuh 7 orang. Cepat, bunuh mereka sebelum mereka diselamatkan. Seseorang dari kubu keluarga Wu berteriak. Siapapun yang bergerak akan mati. Tatapan mata Ye Xuan tajam di kejauhan, dan dia langsung melepaskan anak panah, membunuh seniman bela diri tingkat 6 yang sedang berteriak. Baru saja, setelah Ye Xuan melahap begitu banyak hal baik, dia berhasil menembus seni bela diri tingkat ke-7, dan pada saat yang sama dia memiliki lebih dari 20 poin-poin melahap. Dia menghabiskan 10 poin untuk mempelajari tingkat kedua seni bela diri tingkat 6 Chaos Star Arrow. Sekarang dia dapat menembakkan 6 anak panah secara seketika. Panah bintang kekacauan ini juga merupakan seni bela diri yang agak aneh. Tingkat pertama adalah seni bela diri tingkat 6, dan tingkat kedua adalah seni bela diri tingkat 7. Berdengung. Tali busur besi hitam bergetar, dan anak panah spiritual langsung terbelah menjadi 5, menewaskan beberapa prajurit keluarga Wu. Kecepatan Ye Xuan dalam membunuh musuh pastinya merupakan yang tercepat di antara mereka yang hadir. Tak seorang pun dapat menahan panah mematikannya. Oh tidak, pihak lain punya pemanah, cepat bunuh dia. Keluarga Wu berteriak lagi. Sebelum dia selesai berbicara, beberapa prajurit bergegas menuju Ye Xuan, tetapi sebelum mereka mendekat, mereka ditembak mati oleh Ye Xuan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Ye Xuan telah membunuh 10 prajurit. Keluarga Wu juga sangat kuat. Selain ratusan master keluarga Wu, ada juga 200 penjaga kota. Akan tetapi, para anggota pengawal kota ini pada dasarnya berada di bawah tingkat kelima seni bela diri, dan merupakan umpan meriam. Wu Tian tidak akan patah hati bahkan jika mereka semua mati. Namun seiring berjalannya waktu, keunggulan jumlah keluarga Wu menjadi kurang jelas.
Ye Xuan, kerja bagus, bantu kami menyelamatkan mereka. Tetua ketiga tiba-tiba berteriak, lalu bergegas menghampiri bersama beberapa tuan. Meskipun keterampilan memanah Ye Xuan sangat bagus, tidaklah sulit bagi para master keluarga Wu untuk membunuh tawanan yang terikat. Pada saat ini, kecuali tetua pertama, tetua kedua dan lainnya, 7 orang telah terbunuh oleh energi pedang. Jika kau ingin menyelamatkan mereka, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Tuan Kota Lianyun Wutian berteriak dan berdiri tepat di depan mereka. Kemudian dia mengayunkan pedangnya beberapa kali dan menghancurkan panah bintang kekacauan milik Ye Xuan. Kau cukup cakap. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menghentikanku. Mata Ye Xuan terfokus, dan dia tiba-tiba mengeluarkan pil dan menelannya. Dalam sekejap, kekuatan spiritual dalam tubuhnya meroket ke tingkat yang lebih tinggi. Pil roh peledak. Awalnya, Ye Xuan berada di tingkat ketujuh awal seni bela diri, dan kekuatan spiritualnya ditekan oleh Wu Tian. Sekarang dia berada di level yang sama dengan Wu Tian. Wu Tian pasti tidak akan bisa dengan mudah mengalahkan panah kekuatan spiritualnya. Panah bintang. Ye Xuan mengangkat tangannya dan menembakkan anak panah lainnya. Panah kekuatan spiritual dibagi menjadi 6 dan ditembakkan ke arah para prajurit di belakang Wu Tian. Bagaimana ini mungkin? Wu Tian terkejut. Dia mengulurkan tangannya untuk menangkis 3 anak panah, namun 3 di antaranya luput. Ia menemukan bahwa anak panah ini jauh lebih cepat daripada sebelumnya dan kekuatannya juga meningkat. Pada saat ini, tetua ketiga dan yang lainnya juga bergegas dan melancarkan serangan langsung ke Wu Tian. Aku akan menahannya, pergi selamatkan orang-orang itu. Sebuah suara panik datang dari belakang, itu adalah Ye Xuan. Mendengar hal itu, sesepuh ketiga dan yang lainnya segera minggir lalu menusuk para penjaga kota bagaikan pisau tajam. Dasar bajingan kecil, beraninya kau membunuh begitu banyak orang dari keluarga Wuku. Aku akan membunuhmu. Wu Tian begitu sombongnya hingga dia tidak memedulikan orang lain dan bergegas menuju Ye Xuan. Sekarang Ye Xuan juga berada di tengah-tengah seni bela diri tingkat ke-7 dan telah menguasai beberapa seni bela diri tingkat 6, jadi dia sama sekali tidak takut pada Wu Tian dan segera pergi menemuinya. Telapak pembelah gunung. Pedang guntur. Ledakan. Kedua energi itu bertabrakan satu sama lain dalam sekejap, menimbulkan guncangan hebat, dan gelombang udara menyapu, seketika menutupi area tersebut. Namun, yang tidak diduga Wu Tian adalah Ye Xuan dengan cepat datang di depannya dan menebas dengan pedang lagi. Pedang guntur. Ledakan. Wu Tian terbang menyamping. Dia menemukan bahwa kecepatannya jauh lebih lambat dari Ye Xuan. Untungnya ilmu bela diri yang digunakannya cukup sakti sehingga ia tidak terluka dan langsung terpental keluar. Bagaimana mungkin penguasa kota dipukuli oleh anak ini? Siapa anak itu? Kau bahkan tidak tahu ini. Dia adalah Ye Xuan, orang yang menelanjangi Chen Song dan melemparkannya ke jalan. Mengerikan sekali, penguasa kota bukanlah lawannya. Ini tidak mungkin, penguasa kota pasti ceroboh. Wajah Wu Tian menjadi gelap. Saat dia hendak menyeimbangkan tubuhnya, sebuah sosok tiba-tiba muncul dari antara kerumunan, menamparkan dadanya, dan kemudian menangkapnya dalam sekejap. Jika kau tidak ingin Wu Tian mati, berhentilah. Sistem Super Devouring. Bab 37, Orang Tua Keluarga Lin. Jika kau tidak ingin Wu Tian mati, berhentilah. Raungan yang memekakkan telinga terdengar di udara, menyebabkan semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan. Semua orang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa orang yang berbicara adalah seorang pria tua berambut putih. Meski sudah tua, kondisinya masih sangat kuat. Dia mencubit tenggorokan Wu Tian dengan satu tangan, seolah-olah dia akan mencekik Wu Tian sampai mati jika ada orang yang berani menyentuhnya lagi. Ayah! Lin Ming juga terkejut saat melihat pria ini. Orang tua yang tiba-tiba muncul adalah ayah Lin Ming, Lin Xiao, orang tua dari keluarga Lin. Tuan Lin sudah keluar dari kurungan. Mata Ye Zhang membelalak, lalu dia menampakkan ekspresi gembira. Lin Xiao, itu kamu. Setelah melihat Lin Xiao, wajah Wu Liang berkedut. Dia sudah punya firasat buruk. Kalau aku tidak segera keluar, rencana jahatmu akan berhasil. Lin Xiao perlahan berjalan ke sisi Lin Ming dan mendengus dingin, jangan khawatir, semuanya. Semua orang yang dikirim oleh Wu Tian sudah mati. Tidak mungkin, kamu hanya satu orang.
Bahkan jika kamu bisa menyelamatkan keluarga Lin, bagaimana dengan keluarga Ye? Wu Liang tidak mempercayainya. Dia dengan jelas mengirim dua penjaga kota, masing-masing dipimpin oleh seorang master bela diri puncak tingkat ke-6. Keluarga Ye kini telah keluar dengan kekuatan penuh, dan mereka yang tersisa di keluarga Ye semuanya adalah junior, dan kekuatan bertarung mereka sama sekali tidak memadai. Aku tidak tahu tentang keluarga Ye. Saat aku tiba di keluarga Ye, semua pengawal kotamu sudah tewas. Lin Xiao menjawab dengan tenang. Dia mengatakan kebenaran. Tidak mungkin. Keluarga Ye tidak punya ahli lagi. Bagaimana mungkin mereka bisa menghancurkan tim penjaga kotaku? Wu Liang masih tidak mempercayainya. Lagi pula, dia merasa rencananya sempurna. Mereka juga terlibat dalam kemalangan Lin Xiao, tapi bagaimana situasi di keluarga Ye? Mungkinkah seorang guru yang lewat menyelamatkan keluarga Ye? Paman Lin, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ye Zhang berkata dengan tidak percaya. Benar. Saat aku tiba, penjaga itu sudah tewas di depan gerbang keluarga Ye. Kepala mereka semua dipenggal oleh pedang. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Lin Xiao mengangguk, lalu menyerahkan Wu Tian kepada seorang seniman bela diri yang berada di puncak tingkat ke-6 seni bela diri di dekatnya, dan berkata, jika dia berani melakukan gerakan kecil apapun, segera penggal kepalanya. Ketika Lin Xiao muncul, nasib keluarga Wu sebenarnya telah diputuskan, karena sandera yang tersisa telah diselamatkan. Keluarga Wu, yang kehilangan sandera, tidak dapat menahan kekuatan gabungan kedua keluarga. Brengsek. Wu Liang mengutuk dalam hatinya. Putranya sendiri sebenarnya ditangkap oleh Lin Xiao. Ini adalah masalah besar. Pada saat ini, Lin Xiao tiba-tiba berteriak, Wu Liang, keluar dan bertarung. Mendengar ini, mata Wu Liang terfokus dan dia berjalan keluar. Dia juga mendengar bahwa Lin Xiao tengah mencoba membuat terobosan, tetapi dia tidak tahu apakah dia berhasil. Akan tetapi, bahkan jika Lin Xiao telah membuat terobosan, itu tidak menjadi masalah, karena dia juga berada di tingkat ke-8 seni bela diri. Melihat Wu Liang keluar, Lin Xiao melanjutkan, Wu Liang, jika kamu menyerah sekarang, aku dapat memilih untuk mengampuni nyawamu. Apa? Wu Liang menatap Lin Xiao dengan tak percaya. Keduanya berusia lebih dari 70 tahun, tetapi Lin Xiao masih bisa mengucapkan kata-kata konyol seperti itu. Hari ini ditakdirkan menjadi pertempuran berdarah. Lin Xiao, berhenti bicara omong kosong, ayo. Wu Liang melambaikan jubahnya dan mengambil posisi. Tinju petir peledak milik keluarga Wu. Lin Xiao mengenalinya pada pandangan pertama. Dia berjalan keluar namun hanya berdiri diam di sana. Melihat ini, Wu Liang menjadi marah. Lin Xiao sama sekali tidak waspada, yang menunjukkan bahwa dia memandang rendah dirinya. Lin Xiao, mati. Wu Liang berteriak, menendang kakinya, dan menerkam ke depan seperti seekor harimau. Semua orang yang hadir membuka mata lebar-lebar, ini adalah pertempuran puncak. Tahukah kamu, pertarungan antara pendekar tingkat 8 ilmu bela diri itu jarang terjadi. Namun, yang mengejutkan semua orang, pertempuran itu hanya berlangsung 1 detik. Retakan. Terdengar suara keras, lengan Wu Liang tertekuk dan dipatahkan oleh Lin Xiao dalam sekejap. Segera setelah itu, tangan kanan Lin Xiao berubah menjadi cakar dan mencengkeram leher Wu Liang. Pertarungan itu hanya berlangsung 1 detik sebelum berakhir. Bagaimana ini mungkin? Mereka berdua berada di tingkat ke-8 seni bela diri, jadi mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Semua orang menatap mereka dengan tak percaya. Wu Liang seketika dikalahkan dan jatuh ke tangan Lin Xiao. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Sekalipun Wu Liang adalah macan kertas dan kekuatan aslinya hanya berada di puncak ilmu bela diri tingkat ke-7, mustahil baginya untuk dikalahkan dalam sekejap, bukan? Tidak mungkin. Lin Xiao, mengapa kamu begitu kuat? Wu Liang berteriak keras, dan tangan yang mencengkeram lehernya begitu kuat hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Haha, lalu merasakannya lagi. Lin Xiao tiba-tiba menyeringai, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya menyembur keluar. Setelah Wu Liang merasakan kekuatan spiritual Lin Xiao, dia tampak pucat pasi. Bagaimana ini mungkin? Tahap tengah dari seni bela diri tingkat 8. Tidak, ini adalah puncak dari seni bela diri tingkat 8. Wu Liang benar-benar tertegun dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam.
Puncak ke-8 seni bela diri. Level ini juga menyebabkan seluruh penonton terdiam selama 10 detik penuh. Apakah Anda yakin itu adalah puncak seni bela diri tingkat ke-8, dan bukan seni bela diri tingkat ke-7? Haha, benar juga. Aku sekarang berada di puncak seni bela diri tingkat 8. Sebelumnya, aku berusaha mencapai seni bela diri tingkat 9, bukan tingkat 8. Kau mengerti? Suara Lin Xiao melemah perlahan. Semua orang begitu terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Dalam waktu sesingkat itu, Lin Xiao benar-benar berhasil menembus satu level. Apakah dia masih manusia? Terlebih lagi, bahkan Lin Ming, putra kandung ayahnya, tidak tahu bahwa ayahnya telah menjadi begitu kuat. Tahukah kau, Lin Xiao hanya diberi instruksi oleh penjaga sekte Tianyuan, Yu Jin selama setengah jam. Hanya dalam waktu setengah jam, dia telah membuat kemajuan besar. Jadi seberapa kuat Yu Jin? Sebelum Wu Liang sempat berbicara, Lin Xiao berkata lagi, Wu Tian, Wu Liang, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Selama kamu memimpin keluarga Wu untuk mundur dari kota Lianyun, aku akan mengampuni nyawamu. Bagaimana? Ini, Tuan Kota Lianyun, Wu Tian, tercengang. Melihat situasi saat ini, jelaslah bahwa keluarga Wu akan hancur. Sekarang setelah dia dan Wu Liang ditangkap, keluarga Wu tidak lagi memiliki pemimpin dan mungkin tidak berniat untuk berperang lagi. Lin Xiao, apakah kamu serius? Apakah kamu bersedia membiarkan keluarga Wu ku pergi? Wu Tian tidak dapat mempercayainya. Tepat di depan matanya ada kesempatan bagus untuk memusnahkan keluarga Wu. Selama keluarga Wu jatuh, kota Lianyun akan menjadi milik keluarga Lin. Ada banyak kota kecil seperti kota Lianyun, dan hanya wali kota-kota besar yang memiliki jabatan resmi. Bahkan jika dia, wali kota Lianyun, meninggal, Kekaisaran Xuanyang tidak akan peduli. Benar sekali, asal kau melepaskan mereka, aku akan melepaskanmu dan ayahmu, dan membiarkan keluarga Wu-mu pindah dari kota Lianyun dengan aman. Lin Xiao mengangguk. Wu Liang, yang tenggorokannya dicekik oleh Lin Xiao, juga ragu-ragu. Dia sudah menginjakkan satu kaki di peti mati dan bisa hidup paling lama 10 tahun lagi. Kematian bukanlah masalah besar, namun keluarga Wu didirikan olehnya, dan dia tidak ingin orang-orang dari keluarga Wu ini menemaninya setelah kematiannya. Selama pegunungan hijau masih ada, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Selama kamu masih hidup, semuanya akan baik-baik saja. Sistem Super Devouring. Bab 38, Perubahan Besar di Kota Lianyun. Wu Tian melirik ayahnya dan langsung mengangguk dan berkata, "Oke, aku berjanji padamu." Sangat bagus. Lin Xiao mengangguk puas, lalu melepaskan Wu Liang, dan Wu Tian juga dilepaskan. Kesepakatan pun disepakati antara kedua belah pihak, dan Lin Xiao menepati janjinya. Ayo pergi. Wu Tian berteriak dan bersiap untuk pergi bersama tim. Tunggu. Lin Xiao tiba-tiba memanggil mereka. Wajah Wu Liang berubah dan dia berteriak, Lin Xiao, apakah kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Aku, Lin Xiao, bernilai 1000 koin emas untuk setiap kata yang kuucapkan, tetapi aku tidak mengatakan bahwa kau masih dapat kembali ke keluarga Wu. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Wu di kota Lianyun. Setelah Lin Xiao selesai berbicara, dia berkata pada Lin Ming di sampingnya, bawa beberapa orang dan serang keluarga Wu. Kamu berani? Wu Liang berteriak. Apa yang perlu ditakutkan? Aku sendiri bisa membunuh kalian semua tanpa menyisakan satu pun yang selamat. Apa menurutmu aku berani? Lin Xiao menatapnya dengan dingin. Baiklah, bagus sekali. Pemenangnya akan mendapatkan semuanya. Aku, Wu Liang, akan mengingat ini. Wu Liang mendengus dingin. Tim keluarga Wu tidak lagi bergerak maju, tetapi hanya berdiri diam di sana. Pada saat ini, mereka bagaikan ikan di talenan, yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Pada saat itu, Lin Ming membawa beberapa ahli ke keluarga Wu dan menduduki keluarga Wu terlebih dahulu. Kemudian, Lin Xiao mengulurkan cabang zaitun untuk merekrut para pelayan keluarga Wu. Sebagai penguasa kota Lianyun, Wu Tian memiliki lebih banyak majikan di bawah komandonya daripada keluarga Chen. Namun, sekarang, orang-orang ini terintimidasi oleh kekuatan Lin Xiao, dan beberapa dari mereka langsung membelot ke keluarga Lin. Segera,
Semua pendeta yang direkrut meninggalkan keluarga Wu dan bergabung dengan keluarga Lin. Sekarang bahkan rumah tuan kota telah ditempati oleh keluarga Wu, apa gunanya mengikuti Wu Tian? Segera, Lin Ming kembali dengan ratusan orang, yang semuanya adalah anggota keluarga Wu. Kemudian, keluarga Wu diusir dari kota Lianyun. Tutup keempat gerbang kota dan tidak seorang pun diizinkan meninggalkan kota. Lin Xiao memberi perintah setelah semua anggota keluarga Wu meninggalkan kota Lianyun. Sekarang setelah dia mengusir Wu Tian keluar dari kota Lianyun, dia akan menjadi penguasa kota Lianyun. Masalah ini telah berakhir. Penguasa kota Lianyun dan keluarganya diusir dari kota Lianyun. Ini tentu saja masalah besar dan saya khawatir akan segera menyebar. Tapi itu tidak penting. Merupakan hal yang umum bagi sebuah kerajaan untuk berganti dinasti. Asalkan kota Lianyun membayar pajak secara normal, semuanya akan baik-baik saja. Sekarang, keluarga Chen dan keluarga Wu telah hancur, jadi industri kedua keluarga tersebut juga telah dibagi. Bagian keluarga Ye berasal dari keluarga Chen, dan bagian keluarga Lin berasal dari keluarga Wu. Meskipun keluarga Lin mengambil bagian terbesar, jika bukan karena Lin Xiao kali ini, saya khawatir segalanya tidak akan berakhir semudah ini. Namun, Ye Xuan juga punya rencana saat itu, yaitu menggunakan Sekte Liyun untuk mengintimidasi keluarga Wu. Pada usia 15 tahun, ia telah mencapai tingkat ketujuh seni bela diri. Aku khawatir bahkan Sekte Liyun tidak sekuat dia. Tidak peduli seberapa kuatnya keluarga Wu, bisakah ia lebih kuat dari Sekte Liyun? Orang sembarangan dari Sekte Liyun dapat menghancurkan keluarga Wu. Kali ini, Ye Xuan juga mendapatkan banyak hal. Meskipun dia mengambil semua harta keluarga Chen, keluarga Ye memperoleh semua industri di bawah keluarga Chen. Pada saat itu, apakah mereka masih takut tidak punya uang? Pada saat ini, keluarga Ye dan Lin sedang berkumpul di lobi rumah tuan kota untuk membahas beberapa hal. Penguasa kota saat ini bukanlah Lin Xiao, melainkan Lin Ming, karena Lin Xiao merasa dirinya sudah terlalu tua. Keluarga Lin dan keluarga Ye memiliki hubungan yang baik dan memiliki leluhur yang sama, jadi keluarga Lin tidak akan melakukan apapun terhadap keluarga Ye. Masalahnya berakhir, tetapi kekuatan Ye Xuan dipertanyakan oleh keluarga Lin. Ketika Ye Xuan mengunjungi keluarga Lin sebelumnya, dia hanya berada di tahap tengah seni bela diri tingkat ke-6. Bagaimana dia bisa berhasil mencapai tingkat ke-7 seni bela diri hanya dalam beberapa jam? Bahkan jika Ye Xuan dapat menemukan alasan lain sekarang, dia mungkin tidak akan dapat menyembunyikannya lagi, jadi dia harus memberitahu semua orang bahwa dia dapat melahap harta langka untuk ditingkatkan. Ketika mereka mengetahui kemampuan Ye Xuan, para pemimpin puncak keluarga Lin terkejut, termasuk Lin Xiao. Senior, fisikku luar biasa, jadi aku butuh banyak sumber daya untuk kultivasi. Aku punya beberapa keterampilan di sini yang bisa kutunjukkan padamu. Ye Xuan langsung mengeluarkan seni bela diri yang telah disalinnya, termasuk Chaos Star Arrow. Apa? Seni bela diri tingkat 7. Lin Xiao terkejut. Lagi pula, tidak pernah ada seni bela diri tingkat 7 di kota Lianyun. Namun, ketika mereka melihat bahwa seni bela diri ini berhubungan dengan busur dan anak panah, pandangan mereka menjadi redup. Seni bela diri ini hebat. Dengan ini, efisiensi tim berburu keluarga Lin saya mungkin akan meningkat beberapa kali lipat. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba berseru. Setiap keluarga memiliki tim pemburu, yang bertanggung jawab untuk memburu monster di luar, tetapi mereka biasanya menggunakan peralatan umum dan. Namun, ketika Lin Ming melihat Ye Xuan bertarung di depan gerbang keluarga Ye, dia mendapati bahwa keterampilan memanahnya juga sangat bagus. Belum lagi jarak serangnya yang jauh, jika ia bisa membentuk tim panahan, ia bisa memberikan harga yang mahal kepada musuh sebelum musuh mendekat. Kemudian, Ye Xuan mengeluarkan beberapa seni bela diri, dan Lin Ming sangat murah hati. Dia menghabiskan 30 juta tael perak untuk membeli semua seni bela diri ini. Terlebih lagi, Ye Xuan juga sudah belajar dari kesalahannya dan secara khusus meminta Lin Ming untuk menyiapkan barang-barang yang nilainya lebih dari 1 juta tael perak sehingga dia bisa mendapatkan poin melahap. Dengan bantuan benda-benda ini, Ye Xuan langsung menerobos ke tingkat ke-7 tengah seni bela diri, dan juga memperoleh banyak poin melahap. Sekarang dia memiliki kemampuan serangan jarak jauh yang bagus,
tetapi seni bela diri jarak dekatnya tidak berkualitas tinggi, jadi dia menghabiskan beberapa poin dan membeli beberapa seni bela diri kelas 7. Namun, kali ini, keluarga Lin tidak memiliki banyak likuiditas untuk membeli seni bela diri, jadi Yesuan mengizinkan mereka membeli secara kredit dan memberinya uang ketika mereka punya uang. 3 hari telah berlalu sejak keluarga Wu meninggalkan kota Lianyun. Selama 3 hari ini, keluarga Ye dan Lin sangat sibuk karena mereka harus mengambil alih aset keluarga Chen dan Wu. Setelah kejadian besar itu, Yesuan beristirahat di rumah selama 3 hari. Dia berbeda dari prajurit biasa. Latihan tidak berpengaruh padanya, jadi dia hanya bisa berlatih bela diri. Pada saat ini, di gunung belakang keluarga Ye, seorang pemuda sedang berlatih pedang. Orang ini tidak lain adalah Yesuan, yang telah berhasil menembus tingkat tengah ke-7 seni bela diri. Dia sekarang adalah pejuang garis depan keluarga Ye. Sekarang aku memiliki beberapa seni bela diri tingkat 7, dan kekuatan keseluruhan keluarga Ye juga meningkat pesat. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk mendapatkan garis keturunan semua binatang. Yesuan menyimpan pedangnya dan berpikir dalam hati. Sekarang garis keturunan binatang buasnya belum diaktifkan dan masih hanya 1/100. Dia telah memikirkan masalah ini sepanjang waktu. Selama dia memiliki garis keturunan ini, kekuatannya pasti akan sangat meningkat, dan dia bahkan dapat menantang lawan dari level yang lebih tinggi dan mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Pada saat itu, sesosok tubuh rupawan tiba-tiba berlari ke arahnya. Yesuan, saatnya makan. Sosok anggun itu berlari ke Yesuan dan menyerahkan keranjang bambu kepadanya. Hah? Kenapa kamu ada di sini hari ini? Yesuan berbalik dan melihat bahwa orang yang datang mengantarkan makanan bukanlah Liuer, tetapi Sue Qingqing yang sedang tinggal sementara di rumah Ye. Sistem Super Devouring. Bab 39 Masalah datang. Ini aku. Ada apa? Kau tidak senang aku membawakanmu makan siang. Kenapa kau tidak segera berterima kasih padaku? Sue Qingqing mengerutkan kening dan berkata dengan tidak puas. Ya, terima kasih, Nona muda. Apakah Anda ingin saya menikahi Anda? Yesuan mengambil keranjang bambu dan berkata dengan bercanda. Kamu sangat cantik. Sue Qingqing memutar matanya dan duduk di depan Yesuan. Setelah menatapnya sejenak, dia bertanya, kota Lianyun sekarang menjadi dunia kedua keluargamu. Apakah kamu ingin mulai membantu? Bantuan? Bantuan apa? Yesuan mendongak dengan terkejut. Bajingan, kau benar-benar lupa kalau kau bilang akan membantuku. Sue Qingqing menendang betis Yesuan secara langsung, meninggalkan jejak kaki yang jelas. Oh, tentu saja aku ingat, tapi kamu tidak mengatakan apa yang ingin aku bantu. Yesuan merasa malu, dan akhirnya ingat setelah diingatkan. Sue Qingqing merenung sejenak, lalu berkata, apakah kamu tahu mengapa aku meninggalkan kota Wanjin kali ini? Mengapa? Ngomong-ngomong, ini ada hubungannya denganmu. Ayahku awalnya ingin menikahkanku denganmu, tetapi ditolak oleh pamanku, jadi ayahku menjodohkanku dengan penguasa kota muda kota Wanjin. Kata Sue Qingqing. Apa? Kamu kabur dari pernikahanmu? Yesuan tiba-tiba mendongak dan hampir mati tersedak. Aku akan bertunangan sebentar lagi, tapi tidak apa-apa. Ayahku tidak tahu di mana aku berada. Sue Qingqing tiba-tiba menunjukkan ekspresi puas. Tidak tahu. Yesuan menelan apa yang ada di mulutnya dan berkata dengan rasa bersalah, itu, aku khawatir tidak. Mereka tidak tahu di mana aku berada, kata Sue Qingqing, dan tiba-tiba melihat ekspresi Yesuan. Dia berhenti sejenak dan berseru, apakah Anda mengirim seseorang ke kota Wanjin? Ya, benar. Aku mengirim seseorang ke sana hari itu. Aku hanya ingin memberitahu ayahmu bahwa kamu baik-baik saja. Yesuan menyeka keringat dingin dari dahinya. Bajingan, kenapa kau tidak memberitahuku hal ini sebelumnya? Sue Qingqing berdiri dan memukul Yesuan. Siapa yang tahu kamu memutuskan pertunanganmu? Yesuan memang tidak berdaya. Niat baiknya malah lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Sue Qingqing menarik Yesuan dengan tidak sabar dan berkata, ayo, kita berangkat ke Sekte Liyun hari ini. Jangan khawatir, ini hanya pernikahan, kamu bisa membatalkannya. Kamu hanya ingin aku membantumu membatalkan pertunangan, kan? Yesuan memasukkan roti daging ke dalam mulutnya dan berkata dengan samar, dia tidak peduli sama sekali.
Siapa yang bilang aku ingin kau membantuku membatalkan pertunangan sekarang? Aku ingin kau masuk ke Sekte Liu Yun terlebih dahulu. Kau hanyalah putra dari keluarga kota kecil, tetapi dia adalah tuan muda kota Wanjin. Selain itu, dia diterima sebagai murid pribadi oleh seorang tetua Sekte Lietian, dan kekuatannya telah meningkat pesat sejak saat itu. Sue Qingqing berkata sambil mengerutkan kening. Sekte Pembelah Langit. Ketika mendengar nama ini, wajah Ye Xuan membeku. Sekte Lietian dan Sekte Liu Yun dianggap sebagai sekte teratas di Kabupaten Nanlin. Mereka pada awalnya merupakan satu sekte ratusan tahun yang lalu, namun karena hal tertentu, Sekte Lietian terpecah dan berdirilah Sekte Liu Yun. Akan tetapi, jika berbicara soal kekuatan, Sekte Lietian jauh lebih kuat daripada Sekte Liu Yun, dan setiap pengikutnya sangat berbakat, yang mana berada di luar jangkauan Sekte Liu Yun. Dia hanya murid tetua. Apa yang perlu ditakutkan? Mungkinkah dia lebih berbakat dariku? Ye Xuan masih tidak peduli. Wah! Sue Qingqing menepuk kepala Ye Xuan dari belakang dan berkata, tentu saja bakatnya tidak sebaik milikmu, tetapi dia lebih tua darimu, dia berusia 20 tahun, dan dia juga berada di tingkat ketujuh menengah seni bela diri. Kamu pasti tidak bisa mengalahkannya. Pergi, pergi. Akan tetapi, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sesosok tubuh muncul di hadapan mereka dan berlari ke arah mereka. Tuan muda, Nona Sue, ada tamu yang datang ke keluarga kami. Kepala keluarga memanggil Anda. Orang yang berlari mendekat itu adalah penjaga dari keluarga Ye. Pada saat ini, wajah Ye Xuan dan Sue Qingqing berubah pada saat yang sama. Apa yang mereka khawatirkan benar-benar menjadi kenyataan. Jika dia orang biasa, Ye Xuan tinggal pergi saja. Tetapi Sue Qingqing adalah orang luar, jadi dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Tetapi sekarang, Sue Qingqing juga ikut dihitung, jadi orang ini pasti berasal dari Wan Jincheng. Sekarang kita sudah di sini, sebaiknya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ayo, aku akan menopang langit untukmu meskipun langit itu runtuh. Ye Xuan berkata dan berbalik untuk pergi. Apakah kau mencari kematian? Dia adalah penguasa kota muda kota Wanjin. 10 kota Lianyun tidak sebanding dengan 1 kota Wanjin. Kita akan melarikan diri secara diam-diam dan mereka tidak akan bisa menangkap kita. Sue Qingqing menarik Ye Xuan kembali. Anda tidak bisa tinggal jauh dari rumah selama sisa hidup Anda. Ye Xuan berbalik dan bertanya. Lebih baik tidak kembali untuk saat ini. Setidaknya tunggu sampai kamu masuk ke Sekte Liun dan memiliki identitas sebelum membantuku. Tidak ada gunanya jika kamu pergi ke sana sekarang. Mereka bahkan mungkin menangkapku kembali. Sue Qingqing berkata dengan khawatir. Mendengar ini, Ye Xuan juga ragu-ragu. Kota Wanjin adalah kota besar. Bahkan 10 kota Lianyun tidak dapat dibandingkan dengan 1 kota Wanjin. Kekuatan mansion tuan kota-kota Wanjin jelas tidak sebanding dengan keluarga Wu. Jika mereka mengirimkan seorang master, Lin Xiao mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Baiklah, mari kita pergi diam-diam. Ye Xuan mengangguk. Bagaimanapun, dia ingin keluar pagi untuk memburu beberapa monster tingkat ke-7 dan membuka garis keturunan semua binatang buas. Jika kamu ingin pergi, itu tidak semudah itu. Saat suara Ye Xuan selesai, teriakan keras tiba-tiba terdengar di langit. Ye Xuan menoleh dan melihat Ye Zhang dan keempat tetua klan datang bersama sekelompok orang asing. Sudah berakhir, Komandan Liu dari kota Wanjin sudah datang. Sekarang aku tidak bisa pergi. Akhirnya aku bisa melarikan diri. Sue Qingqing, yang bersembunyi di belakang Ye Xuan, bergumam dengan air mata di wajahnya. Ye Xuan juga sedikit tidak berdaya. Masalah ini ada hubungannya dengan dia, jadi dia tidak bisa mundur. Ye Xuan, ini Komandan Liu dari kota Wanjin. Ye Zhang memperkenalkan. Tidak perlu. Aku di sini hari ini hanya untuk menjemputnya kembali. Komandan Liu melirik Ye Xuan. Dia benar-benar tidak bisa menunjukkan minat pada yang terakhir. Bagaimanapun, dia hanyalah anggota keluarga dari kota kecil. Setelah selesai berbicara, dia menatap Sue Qingqing dan berkata, Nona Sue, Anda menyelinap keluar dan penguasa kota sangat marah. Anda harus segera kembali bersamaku. Tidak, biarkan ayahku melakukannya sendiri. Balas Sue Qingqing, bersembunyi di belakang Ye Xuan. Jangan main-main lagi, tangkap dia. Komandan Liu juga seorang yang tegas.
Dia tidak membuang kata-kata dan langsung memberikan perintah. Pada saat itu, dua penjaga dari kota Wanjin berjalan mendekat, tetapi saat mereka mendekat, mereka dipukul pada saat yang sama dan terlempar ke belakang. Ye Xuan, apa yang sedang kamu lakukan? Ye Zhang yang ada di sebelahnya terkejut. Yang lain membawa Sue Qingqing pergi, jadi mengapa Ye Xuan mengambil tindakan? Qingqing tidak ingin pergi, silakan kembali. Ye Xuan berdiri di tempat dan berkata perlahan. Berani sekali kau. Siapa kau dan beraninya kau mencampuri urusanku? Komandan Liu memarahi dan memberi isyarat kepada kedua penjaga untuk melanjutkan. Ledakan. Dua pengawal dari mansion penguasa kota Wanjin masih dipukul mundur oleh Ye Xuan dengan satu pukulan. Sistem Super Devouring. Bab 40, satu pukulan dan buat dia melayang. Anak baik, berani sekali kamu. Tangkap dia untukku. Komandan Liu membelalakkan matanya. Segera setelah itu, keempat penjaga di belakangnya juga keluar bersama. Total ada 6 penjaga, masing-masing dari mereka adalah seniman bela diri pada tingkat ke-6 seni bela diri, dan mereka semua berpengalaman dalam pertempuran. Mereka lebih dari cukup untuk menghadapi seniman bela diri di tingkat ke-7 seni bela diri. Tunggu sebentar. Ye Zhang juga bergegas keluar dan berkata, Komandan Liu, apakah ada kesalahpahaman di sini? Salah paham. Kalian, keluarga Ye, sangat berani menyerang orang-orangku. Tangkap dia. Komandan Liu mengabaikan Ye Zhang sama sekali. Setelah mendengar perintah itu, ke-6 penjaga bergegas menuju Ye Xuan pada saat yang sama. Ye Xuan juga siap bertarung. Dia meminta Sue Qingqing mundur sedikit, lalu dia sendiri yang maju. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kau pikir aku kucing yang sakit? Ye Xuan berteriak, napasnya melonjak. Hanya 6 seniman bela diri di tingkat ke-6 seni bela diri, dia bisa menjatuhkan mereka dalam waktu kurang dari 10 detik. Benar saja, hanya dalam waktu 10 detik, ke-6 pendekar yang berada di alam bela diri tingkat ke-6 itu semuanya dihabisi oleh Ye Xuan, termasuk 2 orang pendekar yang berada di alam tengah alam bela diri tingkat ke-6. Pada saat ini, Komandan Liu akhirnya tergerak. Ia berkata dengan heran, tidak mungkin, dia hanya seorang anak kecil, tetapi dia tidak sebanding dengan mereka berenam. Baiklah, Komandan Liu, Ye Xuan berada di tingkat tengah ke-7 seni bela diri. Ye Zhang berkata lagi. Faktanya, dia juga sangat tidak puas dengan Komandan Liu. Bagaimanapun, ini adalah kota Lianyun, bagaimanapun juga, ini adalah keluarga Ye. Komandan Liu ingin menangkap Ye Xuan, bagaimana ini bisa terjadi? Apa? Seni bela diri tingkat 7 tengah. Ini tidak mungkin. Komandan Liu terkejut. Dia pernah mendengar bahwa keluarga Ye hanyalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Lianyun, namun keluarga seperti itu paling-paling hanya keluarga kelas 2, atau bahkan keluarga kelas 3 di kota Wanjin. Tahukah kamu, keluarga-keluarga kelas 1 di kota Wanjin semuanya memiliki pendekar bela diri tingkat 8. Komandan Liu menatap Ye Xuan dan memperkirakan dalam hatinya, anak ini mungkin sudah cukup tua, dia hanya terlihat muda. Alam yang telah dicapainya dengan bantuan ramuan hanya dapat digunakan untuk menghadapi prajurit tingkat rendah. Wah, berani sekali kau menyakiti rakyatku. Aku akan menangkapmu dan membawamu kembali ke kota Wanjin agar penguasa kota menghukummu. Sebelum Komandan Liu menyelesaikan kata-katanya, dia menerkam, siap menangkap Ye Xuan dengan tangannya sendiri. Tidak bagus. Ye Zhang dan keempat tetua keluarga Ye semuanya mengubah ekspresi mereka dan bersiap untuk mengambil tindakan. Namun pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba mengeluarkan pil dan menelannya sambil berteriak, aku akan melakukannya sendiri. Sejak bertemu dengan Panglima Liu, Sue Qingqing memberitahunya bahwa Panglima Liu merupakan seniman bela diri yang berada di puncak tingkat ke-7 seni bela diri. Ye Xuan berada di tengah-tengah tingkat ke-7 seni bela diri. Setelah meminum pil peledak jiwa, dia akan berada di puncak seni bela diri tingkat ke-7, dan tidak akan kalah kemampuannya dibandingkan Panglima Liu. Nak, beraninya kau menyerang orang-orangku. Kau pasti sudah lelah hidup. Komandan Liu mengumpat sambil berlari liar. Jika kau ingin bertarung, bertarung saja. Bisakah kau berhenti bicara omong kosong? Ye Xuan menjadi sedikit tidak sabar. Kedua sosok itu langsung bersentuhan. Sekarang, mereka berdua berada di puncak seni bela diri tingkat ke-7, jadi semuanya tergantung pada seni bela diri dan pengalaman bertarung mereka.
Meskipun usia Yesuan bukanlah suatu keuntungan, seni bela diri yang dijual di sistem Devoring semuanya adalah seni bela diri yang belum muncul di pasaran, dan mereka jauh lebih baik daripada seni bela diri umum dengan kualitas yang sama. Sekarang Yesuan telah menguasai beberapa seni bela diri tingkat 7, dan dia akan berhadapan langsung dengan Komandan Liu. Tinju peledak langit. Komandan Liu berteriak dan langsung menggunakan seni bela diri tingkat 7 tanpa ragu-ragu. Lihatlah tinju Liu Suangku. Yesuan juga seekor anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau, dan dia langsung meninju. Ketika dua kekuatan spiritual bertabrakan, Yesuan sedikit dirugikan, tetapi dalam hal seni bela diri, tinju Liu Suang jauh lebih kuat daripada tinju Hongtian. Saat gelombang udara menyapu, energi khusus menyebar ke tangan Komandan Liu. Retakan. Serangkaian suara keras terdengar, dan Komandan Liu melangkah mundur karena terkejut. Dia mendapati tangan kanannya agak kaku, dan beberapa kristal es telah mengembun di bagian luar. Seni bela diri tingkat 7. Di daerah pedesaan ini, ternyata ada seni bela diri tingkat 7 yang lebih kuat dari Thunder Fist. Lalu, apa masalahnya dengan pil roh peledak? Komandan Liu terkejut, tetapi dia tidak mempercayainya dan terus maju. Tinju peledak langit. Tinju es yang mengalir. Kedua pria itu bertarung beberapa saat, masih menggunakan tinju melawan tinju, dan kali ini, Komandan Liu berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Gaya tinju macam apa ini? Bahkan ada efek esnya. Seni bela diri ini bernilai setidaknya 20 juta tael perak. Komandan Liu terkejut lagi. Meskipun tinju peledak langitnya diajarkan oleh penguasa kota, namun tetap saja harganya mencapai puluhan juta tael perak di kota Wanjin. Namun, keterampilan tinju Yesuan bahkan lebih mendominasi daripada Thunder Fist, dan juga efektif. Harganya pasti tidak akan kurang dari 20 juta tael. Memangnya kenapa kalau kamu jago bela diri? Aku akan membunuhmu. Mata Komandan Liu berbinar dan dia meninju lagi. Ledakan. 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 Yesuan dan Komandan Liu terus bertukar pukulan, dan suara getaran kekuatan spiritual terus berlanjut, membuat orang di sekitar mereka tercengang. 6 pengawal yang sebelumnya telah dipukul jatuh oleh Yesuan, tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah setelah melihat Yesuan mampu bersaing dengan Panglima Liu. Siapa orang ini? Dia masih sangat muda, tapi dia mampu melawan komandan kita. Seni bela diri ini sangat kuat. Bahkan bisa membekukan lengan musuh. Jika pukulan ini mengenai kita, kita mungkin akan tersungkur dan tidak bisa bangun lagi. Lihat, tangan komandan. Semua orang melihat dengan saksama dan melihat bahwa tangan Komandan Liu telah memucat dengan banyak kristal es yang menempel padanya, bahkan menyebar ke sikunya. Oh tidak, aku tidak bisa membungkuk lagi. Komandan Liu juga terkejut, dan dengan cepat meninju sikunya, menghancurkan kristal es itu. Namun, tindakannya memberi Yesuan kesempatan untuk memanfaatkannya. Seni bela diri tingkat 7, langkah Netherworld. Yesuan melintas di depan Komandan Liu dan langsung meninjunya. Ledakan. Tinju itu mengenai dada Komandan Liu. Kekuatan dan tenaga spiritual yang terkandung dalam tinju itu pun ikut meledak, seketika itu juga membuat Panglima Liu terpental ke belakang. Apa? Komandannya tertembak. Keenam penjaga itu sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar dari kepala. Bahkan Ye Zhang dan yang lainnya pun sama. Tahukah kamu, Komandan Liu 2 kali lebih tua dari Yesuan, namun yang pertama malah dikalahkan oleh yang terakhir. Ini luar biasa. Haha, Yesuan, ayo, pukul dia. Pukul dia sekeras-kerasnya sampai dia tidak bisa bangun. Sue Qingqing yang berdiri di sana merasa takut kalau dunia akan kacau balau, maka ia buru-buru melambaikan tangan kecilnya yang berwarna merah muda dan bersorak. Namun, Yesuan tidak memanfaatkan kemenangan itu untuk mengejar, tetapi berdiri di sana dengan tenang. Komandan Liu berguling ke belakang, meludahkan darah, dan berteriak dengan marah, "Aku akan membunuhmu." Awalnya, dia ingin menangkap Yesuan dan kemudian membawanya kembali ke kota Wanjin, tetapi sekarang, dia ingin membunuh Yesuan di tempat.